semua, mari belajar politik ekonomi Islam, sumber ekonomi dan peran negara bersama Siti Aisyah Latus, Isnani. Pernah nggak sih kita mikir kenapa dunia makin kaya, tapi masyarakat masih banyak yang miskin? Islam punya sistem ekonomi yang beda. Namanya politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah cara Islam mengatur ekonomi supaya adil. Ekonomi Islam bukan sekadar soal halal dan haram, tapi menyentuh semua aspek kehidupan. Sumber-sumber ekonominya pun sangat khas. Zakat untuk menghapus kesenjangan, wakaf untuk membangun fasilitas umum, kharaj, jizyah dan usyr untuk pendapatan negara tanpa eksploitasi. Semua diarahkan untuk tujuan besar, keadilan dan kesejahteraan bersama. Dan negara memiliki peran penting sebagai pengatur, pengelola, dan pelindung ekonomi umat. Dalam Islam, pertanian itu penting banget. Pertanian dalam Islam bukan hanya urusan perut, tapi sumber keberkahan dan ketahanan umat. Zakat pertanian disalurkan untuk kesejahteraan petani dan masyarakat. Kharaj menjadi pemasukan yang digunakan membangun irigasi dan jalan tani. Wakaf pertanian memungkinkan hasil bumi bisa dirasakan lebih luas. Negara berperan memastikan tanah tak dikuasai segelintir orang. Rasulullah bersabda, "Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu miliknya." Inilah semangat distribusi yang adil tanah untuk yang mau mengelola. Islam sangat menghargai perdagangan selama dilakukan dengan jujur dan adil. Zakat perdagangan 2,5% menjadi jembatan antara kaya dan miskin. Usyr menjadi pajak yang adil dalam perdagangan internasional. Wakaf produktif dari hasil usaha digunakan untuk sekolah, rumah sakit, hingga pasar. Sementara itu, sektor ketenaga kerjaan juga sangat diperhatikan. Islam melarang penundaan upah. Negara harus memberi jaminan sosial berbasis syariah. Pekerja berhak mendapatkan pelatihan, pendidikan, dan lingkungan kerja yang manusiawi. Sistem ijarah dalam Islam memastikan hubungan pekerja dan pemberi kerja berjalan adil dan saling menghargai. Negara adalah pilar penting dalam politik ekonomi Islam. Tugasnya membuat regulasi yang sesuai syariah, mengawasi pasar dari praktik riba, monopoli, dan penipuan, memastikan kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu. Di era digital saat ini, negara juga harus bijak dalam mengatur e-commerce dan pekerjaan berbasis platform agar tetap menjunjung hak dan kesejahteraan masyarakat. Negara adalah penjaga keseimbangan antara individu, masyarakat, dan kepentingan umum. Politik ekonomi Islam bukan sekadar mimpi. Ini sistem nyata yang bisa bawa keadilan dan keberkahan. Yuk, bangun ekonomi yang bukan cuma kuat, tapi juga diridhoi Allah.